Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, Pak Bernard dengar suara kami? Pak Bernard, tadi kami kuasa hukum dari Pak Asta dan Ika ya, Pak Bernard. Kami menyimak keterangan saksi. Tadi ada 2 paket pekerjaan yang dikerjakan oleh perusahaan terdakwa, yaitu paket PJ18 di Teluk Bayur dan paket JGS2 di Solo Balapan. Begitu ya tadi ya? Nah, pada paket PJ18 di tahun 2016 ini Pak Bernard PPK sejak awal. Kalau di paket JGS2 Solo Balapan PPK pengganti. Ya, apa bedanya itu Pak Bernard? Meneruskan. Karena kalau yang mana kami mau diurus oleh yang di JGS2. Meneruskan kalau dari awal berarti? Biasanya single use biasanya 6 bulan 5 bulan. Tapi kalau yang meneruskan itu karena kontraknya itu dia mau diurus bisa 2 tahun 3 tahun gitu Pak. Itu kalau meneruskan yang JGS2 ya, tadi. Enggak, dan biasanya kalau meneruskan itu perseringannya sudah dilakukan Pak. Sudah kontrak, sudah berjalan. Ya. Nah, tadi juga sudah diperjelas oleh majelis dan penuntut umum, ada penerimaan saksi dari terdakwa 283 juta dan 135 juta. Kami perlu mengkonfirmasi, apakah uang ini uang komitmen fee atau operasional? Operasional yang saksi minta kepada penyedia, begitu ya? Ya. Apakah kemudian uang itu saksi gunakan untuk operasional di lapangan? Iya, ada untuk apa? Di balai, untuk di lapangan. Ya, apa aja contohnya itu penggunaannya? Satu, kebetulan karena waktu itu saya di PPK tidak ada anggaran rutin Pak, untuk misalkan beli tol, beli bensin. Terus yang kedua, kalau ada tamu datang gitu Pak. Operasional rutin ya, sehari-hari begitu ya. Ya. Nah, pada saat saksi menjadi PPK di paket Teluk Bayur tadi ya sejak awal, sebelum perusahaan terdakwa mengikuti pelelangan dan memenangkan lelang, apakah saksi ada membicarakan terkait dengan komitmen fee dengan Pak Asta? Tidak ada ya. Baik itu persentase ataupun sejumlah uang begitu? Tidak ada ya. Nah, kemudian tadi kami menyimak juga saksi ada memberikan HPS atau asistensi seperti itu tadi ya? Betul. Apakah dengan saksi memberikan HPS sebelum diumumkan dalam pengumuman lelang di LPSE, itu akan bisa memastikan bahwa perusahaan terdakwa yang akan memenangkan lelang? Nggak bisa ya. Ada juga yang tidak menang begitu? Oke. Nah, kemudian terkait dengan penerimaan tadi ya, yang operasional tadi itu, apakah itu saksi terima setelah kontrak? Ya, setelah berjalan ya. Ya, berarti bukan dari awal ya. Baik. Nah, kemudian terakhirlah tadi pekerjaan itu di Teluk Bayur dan di Solo Balapan. Sepengetahuan saksi, bagaimana perusahaan terdakwa ya kapasitas dan kualitasnya dalam mengerjakan paket-paket tersebut? Dari kualitas mutu. Ya, gimana Pak? Yang bagus, kemudian yang bagus, sesuai dengan aspek, kemudian Pak. Tapi selesai semua ya? Sudah selesai? Bagus. Ya, sudah selesai dan operasional ya? Bagus ya. Baik. Kalau untuk yang dua kan masih dalam apa? Saya tidak tahu kalau karena kan saya sudah bekerja ini. Oh iya, Mas. Waktu itu sudah ada penggantinya ya?
Baik. Ya, begitu. Ya, dari kami cukup ya. Ya. Masih jalan dulu. Terima kasih ya. Mulia. Terima kasih. Saudara Bernard, dari Pada saat saksi menjabat sebagai PPK 2021 sampai dengan 2023 itu tidak ada pekerjaan perusahaan pasta ya? Tidak ada. Ya. Jadi tadi saksi menerima uang yang 100 juta dan 100 juta itu untuk dalam kapasitas Pokja tadi. Iya, yang 2019 saya sebagai anggota Pokja, kemudian yang 2021 saya setang waktu itu, tapi peruntukannya untuk Pokja, Oh, staf PPK. Pak PPK. Berarti satu di zaman PPK-nya Pak Deki, ya, satu lagi zaman PPK-nya Pak Sudirmoko. Sudah, Hanya itu ya. betul. Ya itu aja Pak Dito ya, Pak Deki. Berarti ya. Pak Deki ini ada 2 paket pekerjaan dengan perusahaan pasta ya. Betul. JGS S2 Solo Balapan. Tadi PPK pertamanya Pak Deki digantikan Pak Bernard tadi. Betul, Pak. Kemudian paket bandara YIA itu Pak Deki dari awal itu ya. Betul. Itu nggak ada yang menggantikan setelah itu. Yang saya tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Tidak. Baik. Nah, sebelum perusahaan terdakwa mengikuti dan memenangkan lelang paket-paket itu, apakah ada dibicarakan komitmen fee, persentase atau janji sejumlah uang yang akan diberikan terdakwa kepada PPK jika perusahaan terdakwa memenangkan lelang? Tidak pernah, Pak. Oh, tidak ada omongannya. Tidak pernah. Nah, lantas uang apa yang saudara terima ini? Dari Pak Asta tadi ada pakai ATM, ada Operasional saja, Pak. operasional. Pada saat COVID Tahun berapa itu COVID? 2021. 2021 itu ya. Nah, kemudian tadi juga kami menyimak saksi ada memberikan HPS itu ya sebelum diumumkan di LPC, seperti itu ya. Pada saat Proses sebelum lelang itu ya. Apakah itu saksi selaku PPK bisa memastikan bahwa perusahaan terdakwa yang akan memenangkan lelang? tidak bisa, Pak. Tidak bisa ya. Tidak ada jaminan ya waktu itu. Tidak ada. Nah, kemudian terkait beberapa penerimaan tadi itu kami hanya mengkonfirmasi, memastikan apakah itu setelah adanya kontrak. Setelah ada kontrak, ada uang muka, begitu ya. Betul, Pak. Jadi sebelum kontrak itu tidak ada penerimaan. Tidak ada. Nah, kemudian dalam kapasitas jabatan saksi selaku PPK ya, apakah saksi bisa menentukan perusahaan terdakwa yang memenangkan lelang? Tidak bisa, Pak. Tidak ada kewenangan di situ ya PPK ya. Terakhirlah, tadi JGSS ini selesai, ya selesai ya, operasional semua ya. Betul. Itu bandara Yogyakarta yang baru itu, Iya, Pak. bagaimana hasil pekerjaan perusahaan pasta dilihat dari kualitas dan mutu pekerjaannya? Alhamdulillah, Pak, untuk dia meskipun di zaman COVID bisa menyelesaikan 4 bulan sebelum target akhir kontrak. Jadi satu proyek yang ada percepatan 4 bulan. Oh, sebelum akhir batas waktu ya Betul. sudah diselesaikan. Betul. Jadi bagaimana itu kan terminnya belum cair, berarti ditalangi atau seperti apa? Ya kalau teman-teman bekerja kalau hanya mengandalkan termin pasti nggak akan sesuai waktu. Oh. Mau tidak mau mereka harus mengeluarkan dari biaya sendiri dulu, Pak. Setelah terprogres sesuai dengan ketentuan kontrak baru mereka berhak untuk mengajukan termin, Pak. Oh. Akhirnya
proyeknya selesai ya. Betul. Diresmikan presiden itu ya. Kemarin Pak Menko Marves Pak waktu itu. Oh, Pak Luhut ya? Waktu itu Pak Menko Marves menyampaikan rencana Pak Presiden, tapi mungkin sampai sekarang belum jadi. Oh iya. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, silakan. Terima kasih. Ya. Saudara saksi ya, Pak Taufik. Tadi perusahaan terdakwa ini satu paket aja ya dengan perusahaan terdakwa. Pada saat saudara menjabat BPK hanya berkontrak satu paket ya. Paket BH 1120. Ini kan KSO ya. Ya, KSO. Dengan PT Prawira Mas. Betul. Porsinya bagaimana itu pembagian KSO itu? Saya sudah lupa ya, mungkin yang mentornya adalah Prawira. Ya, 60 40 begitu ya. Oh iya, saya nggak memperhatikan nilai kontrak. Ya kalau KSO itu ada porsi tentunya kan. Ya. Nah kemudian sepengetahuan saksi ya. Pada saat kalau KSO ini kan berarti dua-dua perusahaan itu yang ikut lelang ya, yang mendaftarkan ke pelelangan gitu ya. Betul. Nah. Jadi satu, bukan 2% ikut. Oh jadi satu ya. Dokumennya satu, tapi ini kan sudah terdaftar di ini ya, di apa namanya? Notaris. Artinya sudah terdaftar notaris ya. Ya, akta notaris itu ya. Dua-duanya ikut lelang. Ya, artinya ini proyek BH 1120 ini bukan hanya perusahaan terdakwa, itu kan? Bukan perusahaan. Bukan hanya perusahaan terdakwa gitu. Ya. Ada dua perusahaan yang KSO gitu ya. Baik. Nah, kemudian dalam prosesnya itu proses sebelum lelang, apakah saksi selaku PPK ada membicarakan persentase komitmen fee atau sejumlah uang dengan terdakwa ini? Jangankan proses atau kontrak aja kita nggak bahas komitmen. Lah terus uang 300 juta tadinya uang apa itu? Yang operasional tadi Pak, jadi kita nggak nggak bicara di kontrak itu nanti ya pasti detail kita diminta bantu pimpinan ya kita minta tolong teman-teman. Oh, dukungan operasional gitu ya? Iya. Kayak tadi mohon izin saya pengembalian, padahal pengembalian BPK itu kan untuk 21 orang pengelola anggaran di Satgas Pangan, tapi dikembalikan ke saya 300, ke BPK satunya adalah 100 juta. Karena ini perintah pimpinan ya saya ini saya sampaikan mungkin nanti bisa izin Bu Jaksa Pak Jaksa bisa mengatakan Pak Harno itu menjadi direktur dan Pak saya itu nggak punya duit, kalau Bapak mau nyari itu silakan, saya nggak ngusik duit di sini. Makanya setiap apa-apa itu diminta tolong saya. Mungkin ini bukan hak saya. Harusnya kan pengambilan BPK itu kan masih individu. Misalkan saya membalikkan 4 juta, tapi karena di kolektif ada 21 orang, ada yang malingnya 50 juta, ada yang 40 juta dan sebagainya. Totalnya ada 400 juta. Dibebankan hanya ke 2 BPK, saya dengan satu lagi. Ini ada bagian-bagian operasional dan sebagainya. Yang mungkin hampir sama dengan Pak Deki, ada Harupnas, ada kapal dan sebagainya. Jadi itu Pak. Karena dianggapnya kita itu ya gimana ya? Ya terus terang kita kan sudah dengan ketiga Pak. Hak dia kan hak itu kan. Baik. Nah tadi kalau saksi menerangkan itu adalah dukungan operasional, artinya memang ada kebutuhan operasional di lapangan. Betul. Bahkan itu di BAP saya, Mas Fahmi dulu membelikan sepatu sih saya tulis. Beli apa? Membelikan sepatu, karena waktu itu Pak Heru ke lapangan butuh sepatu, sama stafnya dari master sepatu pun saya sebutkan. Oh, sepatu proyek begitu. Sepatunya mungkin udah ada 800. Saya sebutkan karena itu memang dikeluarkan oleh penyedia. Oh, memang nggak ada anggaran yang tersedia di situ itu. Waktu itu kan penghujan Pak ya, penghujan Pak Direktur ke lapangan pakai sepatu formal gitu ya, terus minta tolong dibantu dibelikan sepatu dan sebagainya. Jadi kalau dengan demikian berarti itu selalu atas permintaan saksi kepada terdakwa ya. Betul sekali. Memang ada kebutuhan operasional tadi. Betul. Nah itu setelah kontrak ya semuanya. Iya. Kan Pak Direktur ke lapangan kan pekerjaan sudah berjalan Pak. Jadi izin Pak ini satu sisi penyediaan bahan, satu sisi karena ada wan prestasi keterlambatan pun pekerjaan pun tidak terbayar di akhir kontrak itu sekitar 12 miliar.
ini mana ada ini Iya nih, terdakwa Asta. Iya, terdakwa Asta Nandika. Ya terus? Ya artinya memang alamnya seperti itu Pak. Masa saudara Asta ini kan juga sama membantu bukan bantu ya harus membayar fee kepada BPK dan sebagainya. Saya pun manisnya, saya pun tidak pernah judicial dengan BPK itu berapa. Saya hanya mau mewarisi sistemnya sudah ada terdahulu, di mana terdahulu ada tersangka ya sudah saya mengikuti yang sudah ada yang terdahulu. Dan saya mengakui itu hal itu salah. Oke. Nah terakhirlah, tadi apa itu BH 1120 itu jembatan ya? Apa itu? Betul. Jadi tanggal 13 Januari kalau nggak salah itu hujan lebat-lebatnya di tahun 2021 itu jembatan kita jalur antara Cirebon Kroya jalur tengah menghubung kalau ke Jogja lewat ke situ ya. Itu terjadi runtuh. Kemudian kami pemeriksaan lapangan akhirnya diputuskan oleh Pak Dirjen untuk dilakukan oleh kami. Sebenarnya kami pun mendorong balik untuk melakukan itu, tapi perintah Pak Dirjen dilakukan oleh kami. Karena kami juga satu ada anggaran pos mayor 20 miliar, yang kedua kami masih ada untuk DD. Nah, ketika itu sebenarnya kami mengusulkan desain and build yang mulia, tapi maksudnya paralel antara desain dan konstruksi itu satu dengan itu. Cuman karena ini tidak ditetapkan oleh gubernur atau kepala daerah setempat atau Menteri Hukum atau BNPB, sehingga ini tidak bisa dilakukan desain and build. Nah, akhirnya kita konvensional, kita diizinkan dulu selama 2 bulan dan 3 bulan, baru di bulan Juni itu kita lelang. Ya akhirnya selesai. Selesainya adalah saya hanya kan ini multi-years, saya hanya tahun pertama, tahun keduanya belum juga sudah pakai. Ya sudah operasional ya berarti ya. Alhamdulillah. Bagaimana kualitas pekerjaan perusahaan Pak Asta ini? Jadi kalau tadi saya mungkin menambahkan Pak Vito ya, ini Pak, kami pengujian itu kalau dulu kan pengujian itu kan tim satker Pak, atau tim balai itu ya. Ada panitia penerima hasil pekerjaan BPKP. Kalau itu diasumsikan itu nggak benar, yang monggo silakan. Nah sekarang perhitungan 2015 itu Dirjen Perkebunan ada terbentuk balai pengujian. Itu independen Pak. Dan dia melibatkan tenaga ahli. Kalau memang kompetensinya tidak mampu, itu bisa melibatkan juga dengan Kementerian PUPR dan sebagainya. Sama halnya di sini Pak, di BH 1120 itu juga diuji sama tenaga ahli yang melibatkan oleh Kementerian PUPR atau KKJTJ. Jadi alhamdulillah sekarang sudah beroperasi dengan baik. Yang awalnya kita mungkin hampir 2 tahun, yang dari tahun 2012 itu adalah operasi double track, kemarin berhenti single track selama hampir 2 tahun, dan saat ini sudah beroperasi dengan baik. Oke. Baik, terima kasih Pak Taufik, dari kami cukup yang mulia. Ya. Terima kasih. Dari